kasih buat pagi hari ini. Kami naikkan syukur kepadamu karena Kau sungguh luar biasa baik dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan untuk kami menikmati hadirat-Mu, menikmati akan kemuliaan Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan roh hikmat, pengertian dan pewahyuan akan firman Tuhan buat kami semua. Dan Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan supaya firman ini dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, mampukan juga hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, dengan segala keterbatasan, biar hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang Kau mau untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Shalom buat yang ada di rumah, yang sedang streaming live pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan mengajar kita lebih lagi. Buat yang mungkin sedang streaming di Uganda, shalom dari kota Sion. Untuk teman-teman yang ada di Uganda, selamat melayani terus sampai dengan tuntas. Ya saudara, hari ini saya akan coba share tentang sebuah topik yang sederhana sebetulnya. Ini relate atau nyambung dengan apa yang seringkali saudara dan saya alami, yaitu tentang resilience atau tangguh. Ya saudara, ini bahasanya agak keren sih supaya saudara bisa memahami. Jadi kalau nanti diutus ke bangsa-bangsa ngerti saudara ya, bahasa Inggrisnya lebih canggih. Ya saudara, mari kita buka firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan buat saudara. Dalam segala hal kami ditindas, ini Paulus berkata, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan. Kami sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ini kalimatnya bagus saudara. Karena itu, biarpun kami sering ditindas dari segala arah, depan, belakang, kiri, kanan saudara ya, kami tidak hancur. Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, gak punya way out, gak punya jalan keluar, kami tidak pernah putus asa. Biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami. Dan biarpun kami sering dipukuli serta dibanting, dibanting, Allah selalu menolong kami sehingga kami tidak sampai mati. Saudara, ini sebuah keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami banyak tekanan. Tekanan yang dia alami ada tekanan dari dalam dan juga ada tekanan dari luar. Tekanan dari dalam tuh berupa apa? Ada kritik tentang ajaran palsu, tidak diterima oleh masyarakat apa yang dia ajarkan, kemudian dikritik oleh jemaatnya sendiri, dikritik oleh teman-temannya sendiri. Itu tekanan dari dalam, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga Paulus mengalami tekanan dari luar, dari orang-orang yang tidak percaya, yaitu apa? Penganiayaan, penderitaan dan sebagainya. Sehingga ayat ini muncul, ya, yang tadi dikatakan bahwa biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jadi ini sebuah bukti bahwa memang aniaya itu Paulus alami. Aniaya itu dia hadapi. Bahkan hampir mati dikatakan. Inilah yang Paulus alami dalam hidup pelayanannya. Dan mari kita lihat beberapa perkataan Paulus yang sangat menarik dari ayat ini saudara. Ya, saya coba bacakan lagi buat saudara dari terjemahan baru, ya, dari terjemahan baru. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ada kata namun, artinya ada sebuah sebab akibat. Dia ditindas tapi tidak terjepit.
dia habis akal, tidak putus asa, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat perkataan Paulus ini sangat menarik. Yang pertama, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Artinya ada sebuah keyakinan dari Paulus bahwa ketika dia mengalami sebuah tekanan, dia mengalami sebuah ancaman dari luar, ya penolakan, ancaman, intimidasi, tetapi dia tidak kehilangan sebuah jalan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan jalan buat dia. Makanya dia berkata, kami ditindas tapi gak terjepit. Artinya selalu ada jalan keluar. Selalu ada pertolongan Tuhan di sana. Kemudian perkataan yang kedua, kami habis akal. Gak bisa lagi mikir gimana caranya. Gak tahu lagi ide apa yang harus dia keluarkan. Tidak tahu lagi caranya bagaimana. Tapi Paulus berkata, ketika saya habis akal, saya tidak putus asa. Mereka sering berada dalam situasi yang bingung. Paulus tuh bingung mau ngapain ini, gimana caranya. Ini solusinya apa? Dia habis akal, tetapi dia tidak putus asa, dia tidak menyerah dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberikan solusi. Walaupun kala itu Paulus nggak tahu solusinya apa, saudara. Yang ketiga dikatakan kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ini keren, saudara. Kami dianiaya, mereka dikejar, diancam, disiksa, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu meluputkan, Tuhan selalu memberi kekuatan. Tuhan selalu membuat hal-hal yang di luar kekuatan manusia, membuat Paulus selamat, tidak mati, saudara. Kenapa? Karena dianiaya itu bukan hal yang enak, saudara. Zaman dulu kalau dianiaya itu wah sudah sampai mati bisa. Tetapi Paulus berkata, kami tidak ditinggal sendirian. Artinya ada penyertaan Tuhan buat mereka. Kemudian kami dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan artinya mereka suatu ketika bisa jatuh, mereka terluka, mereka diserang, mereka disakiti secara fisik, secara mental, diintimidasi. Tetapi Paulus berkata, ketika kami berusaha dihancurkan, dihempaskan, Tuhan tetap memelihara. Ini adalah sebuah keyakinan, ini adalah sebuah statement dari Paulus dengan sangat berani bahwa dalam segala keadaan yang sulit yang dia alami, dia tetap kuat, dia tetap tangguh. Dia punya resilience atau ketangguhan di dalam hidupnya. Menjadi seorang Paulus itu tidak mudah, saudara. Resilience artinya apa dalam bahasa Yunani? Itu adalah hypomone. Itu artinya steadfastness, ya. Kemudian endurance dan juga perseverance. Ada kegigihan, ada ketabahan, ada ketahanan. Itu adalah resilience. Dan Paulus menghadapi ini. Paulus orangnya tabah, Paulus orangnya tahan, saudara. Paulus orangnya apa? Orangnya gigih. Dia tidak mudah menyerah, dia tangguh. Dia bisa bertahan dalam segala keadaan. Makanya dia bisa menulis ayat tadi dalam segala hal. Ketika ditindas namun, ketika dianiaya namun, ketika habis akal namun. Itu membuktikan bahwa ada sebuah kekuatan, ada sebuah ketabahan, ada sebuah kegigihan, ada daya tahan dari Paulus di dalam menghadapi begitu banyak tantangan. Yakobus 1 ayat 3-4 berkata begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Paulus mengalami aniaya, mengalami situasi yang tidak enak, tetapi dia tetap tekun, dia tetap tabah, dia tetap gigih, dia tetap kuat menghadapi semuanya. Apakah dia akan melihat nanti endingnya seperti apa? Mungkin hari itu dia belum melihat nanti akan terjadi apa. Yang dia hadapi di kala itu adalah kesulitan, kesulitan, dan kesulitan serta kesulitan.
Tetapi dia tidak pernah lari dari kesulitan. Dia tidak pernah berkata, sudahlah jadi orang Kristen kok kayak gini amat. Mendingan balik seperti dulu, lebih enak dipuja-puja sebagai guru besar, sebagai ahli agama yang sangat terkenal. Daripada sekarang ikut Tuhan kok begini banget, taruhannya nyawa. Paulus enggak begitu. Paulus tekun terhadap ujian iman. Paulus punya ketabahan, Paulus punya kegigihan, punya ketangguhan di dalam pelayanannya. Dan kata yang kedua yaitu kafah. Kafah itu artinya to wait, to hope for. Ya, to expect artinya apa? Menanti dengan pengharapan yang aktif dan sabar. Jadi tekun, tabah, gigih, kuat dalam pertahanan itu artinya kafah. Menanti dengan kuat, menanti dengan pengharapan. Berharapnya itu aktif, tidak pasif. Artinya dia punya keyakinan, dia sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sama dengan Yesaya 40 ayat 31a bilang begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang kafah Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Menantikan Tuhan bukan cuma sekedar duduk diam gak ngapa-ngapain. Tetapi kafah menanti-nantikan Tuhan artinya saudara mengharapkan pertolongan Tuhan dengan aktif, dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan sesuatu yang membuat saudara bisa mendapat kekuatan yang baru. Itu artinya kafah, itu artinya menantikan dengan kuat, dengan tekun, tabah. Itulah yang membuat Paulus mengalami ketangguhan dalam iman. Jadi resilience artinya kemampuan untuk tetap berdiri, berjalan dengan iman. Tetap kuat, tangguh dan berharap kepada Tuhan. Tidak menyerah, tidak putus asa meskipun dalam tekanan, penderitaan, bahkan luka sekalipun. Itu artinya resilience, tangguh dan kuat. Walaupun dia luka, walaupun dalam tekanan, walaupun dalam penderitaan tetap berharap kepada Tuhan. Tetap kafah menanti-nantikan Tuhan, tetap percaya ada pertolongan, ada kekuatan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan. Amin saudara. Nah mengapa kita perlu tabah, kenapa kita perlu tangguh, kenapa kita perlu resilience dalam hidup kita. Yang pertama, hidup itu gak selalu mudah, betul? Hidup itu selalu ada yang namanya persoalan, ujian yang pasti mungkin datang dalam hidup saudara. Setiap orang ujiannya beda-beda. Saya punya ujian yang berbeda. Bapak, ibu, saudara yang ada di rumah, yang sedang streaming juga pasti punya ujian yang berbeda. Jadi jangan bilang begini, enaknya jadi pendeta, kayaknya hidupnya diberkati terus. Ya Anda lihat dari sisi berkatnya. Tapi apakah dia tidak pernah punya ujian? Pasti punya. Apakah hamba Tuhan tidak punya pergumulan? Pasti ada. Mungkin gak cerita aja kepada saudara. Mungkin di rumah hamba Tuhan ini juga banyak mengalami tangisan saudara. Mendoakan saudara sebagai jemaatnya, apakah itu juga bukan merupakan sebuah pergumulan? Ya pergumulan. Masih banyak jemaatnya yang jomblo, perlu digumuli oleh hamba Tuhannya, gembalanya. Masih banyak jemaatnya yang belum diberkati keuangannya. Itu menjadi pergumulan buat gembala saudara. Nah hidup tidak selalu mudah. Ujian itu pasti akan datang dalam hidup saudara. Kenapa ujian itu akan datang? Supaya saudara bisa naik level. Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Jadi hidup tidak selalu mudah. Saudara harus paham itu. Kalau hidup tidak selalu mudah, artinya saudara perlu resilience, perlu tangguh, perlu daya tahan. Yang kedua, Tuhan membentuk karakter kita melalui kesulitan dan tekanan. Jadi kalau saudara ingin dibentuk karakternya,
itu izinkan tekanan dan kesulitan itu mampir dalam hidup saudara. Nanti bisa ngasah hidup kita. Roma 5:34 Tuhan firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Dalam kesengsaraan kok bermegah gitu ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini adalah sebuah proses ketika ada tekanan, ketika ada kesulitan dalam hidup kita, maka akan membuat saudara semakin tekun, semakin tahan uji, ada pengharapan yang muncul. Jadi nggak usah takut ketika saudara dan saya menghadapi kesulitan, pastikan bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Lebih tangguh, lebih kuat, lebih tekun, lebih sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Tetapi kita harus punya dasar, yaitu firman Tuhan. Kalau kita nggak punya dasar firman Tuhan, ya saudara bisa stres. Resilience membawa kita mendekat kepada Tuhan dan juga menguatkan iman saudara. Amin. Ketangguhan saudara akan membawa saudara dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena itulah cara Tuhan untuk mendidik dan membuat saudara naik level. Tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, tidak menjadi orang Kristen yang gampang baper, bawa perasaan. Baru ngalamin sesuatu yang ya nggak terlalu berat menurut ukuran kita, tetapi kita udah rasanya seperti dunia mau runtuh. Sedangkan di luar sana ada begitu banyak orang yang mengalami tekanan yang begitu berat, tapi mereka tetap bisa bertahan. Kuncinya adalah kita mendekat kepada Tuhan, karena itu yang menjadi kekuatan kita. Ketangguhan untuk tetap berdiri, resilience, meskipun terluka. Tetap berdiri, tetap kuat, tetap tangguh, tetap kokoh, endurance, punya daya tahan. Meskipun saudara terluka, terluka artinya bukan terluka jatuh berdarah gitu. Mungkin saudara dianiaya secara fisik, bisa jadi terjadi. Tetapi juga saudara bisa dianiaya secara verbal, secara emosi, disakiti, dibully, tersinggung dengan banyak orang, dilukai perasaannya, diintimidasi saudara. Saudara mengalami terluka dan saudara perlu menjadi orang yang tangguh. Supaya apa? Supaya saudara tetap kuat bertahan dan pada akhirnya saudara bisa melihat sesuatu yang besar yang nanti Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kemudian pertanyaannya, apakah kita bisa belajar dari Alkitab, dari orang-orang hebat dalam Alkitab? Apakah mereka juga ada yang pernah mengalami yang namanya situasi seperti Paulus? Apakah juga ada di dalam Alkitab orang-orang yang terbukti sangat tangguh, resilience dalam hidupnya terbukti kuat, sehingga sejarah mencatat, Alkitab mencatat dia menjadi orang yang sangat luar biasa? Mari kita lihat beberapa contoh. Ketangguhan tetap berdiri yang pertama adalah Yusuf. Saudara lihat, dia dikhianati saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dituduh pelecehan seksual oleh istri Potifar, padahal dia nggak bersalah. Lalu dipenjara, difitnah juga, ditipu bertahun-tahun, dilupakan dan sebagainya. Apakah Yusuf tidak luka? Apakah Yusuf tidak sakit hati melihat orang-orang yang mengkhianati itu adalah orang-orang yang dekat dengan dia, saudara kandungnya? Orang yang melakukan fitnah, dia melakukan pelecehan seksual, difitnah itu bukan orang yang ecek-ecek, tetapi dia adalah majikan yang dia hormati. Dia diberikan harapan palsu PHP oleh rekan di dalam penjara. Apakah dia orang lain? Tidak, teman. Tetapi saudara lihat, hasil dari ketangguhan Yusuf, resilience dari Yusuf, dia tetap setia dan tidak pahit terhadap Tuhan. Betul? Dia nggak pahit. Dia menggunakan talenta, anugerah Tuhan, hikmat Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Bahkan ketika di penjara sekalipun Tuhan pakai Yusuf. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir.
Ini terjadi akibat apa? Akibat ujian, penderitaan, ketangguhan, daya tahan, dan ketekunan dari Yusuf sekian tahun. Menghasilkan dia menjadi penguasa di Mesir. Resilience, ketangguhan dari Yusuf sangat teruji. Yusuf tetap berdiri dan berjalan di dalam panggilan Tuhan meskipun terluka oleh pengkhianatan dan ketidakadilan. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Yang kedua, tokoh yang kedua, Ayub. Kalau saudara baca kitab Ayub, Ayub itu kehilangan anak, kehilangan harta, tiba-tiba sakit, kesehatannya dalam waktu yang singkat. Kemudian dihina oleh istrinya. Istrinya loh saudara, bukan istri orang lain. Istrinya disalahkan oleh teman-temannya. Mengalami sakit fisik sampai dikatakan wah udah gak tahan. Sakit mental, kenapa? Disalahkan, dihina oleh istrinya. Disalahkan oleh teman-temannya. Kecenderungan manusia kan gitu. Kalau ngelihat ada orang lain sengsara kita nyala-nyalain. Nah makanya gak suka persekutuan sih. Nah makanya kurang doanya. Nah itu saudara, itu yang dialami oleh Ayub. Tetapi kalau saudara membaca satu kitab Ayub secara penuh, memang ada begitu banyak penderitaan yang Ayub alami. Tetapi pada akhirnya ada resilience, ketangguhan yang teruji dari Ayub. Dia tidak mengutuki Tuhan meskipun dia nggak mengerti kenapa penderitaannya terjadi. Bukan karena kesalahan Ayub, bukan karena dosa Ayub. Dia nggak menyalahkan Tuhan, walaupun itu ada sebuah skenario ilahi. Saudara. Ayub tetap memelihara iman dan tetap bergumul dengan Tuhan di dalam penderitaan yang dia alami. Itulah ketekunan, ketabahan, daya tahan dari Ayub. Dan pada endingnya Tuhan memulihkan dan memberkati Ayub 2 kali lipat. Kenapa diberkati 2 kali lipat? Karena Ayub tangguh. Amin. Dia tidak salahkan Tuhan. Walaupun mungkin dia berpikir, kenapa gue begini ya? Saya salah apa Tuhan? Kok tiba-tiba ngalami begini? Salah apa? Gak ada yang salah dengan Ayub. Tetapi dia tahu, dia tidak mengutuki Tuhan. Walaupun dalam pergumulan hidupnya begitu banyak tekanan yang sangat luar biasa. Tapi dia berhasil saudara. Nah, kita percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Yang ketiga, Daud. Saudara ingat ceritanya ketika Daud mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, Siklak, kota itu dibakar oleh Amalek dan keluarga, teman-teman Daud, semua hartanya dirampas, ditawan saudara. Bahkan Daud disalah-salahi, prajuritnya marah, teman-temannya marah, ingin melempari Daud dengan batu. Seolah-olah ini gara-gara kamu nih Daud, ini gara-gara kamu nih, anak istri kami ditawan, harta benda kami dirampas oleh musuh dan sebagainya. Daud mengalami tekanan emosi yang begitu luar biasa. Dia stres pasti. Dia gak tahu caranya bagaimana. Dia gak ngerti gimana cara mengatasinya. Dia gak tahu saudara. Tetapi resilience, ketangguhan dari Daud teruji apa yang dia lakukan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tahu yang bisa membuat dia kuat hanya Tuhan. Masalah kiri kanan depan belakang terjadi dalam hidupnya, tekanan begitu luar biasa. Tetapi Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Daud selalu bilang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan boleh enggak saya begini? Tuhan boleh enggak saya serang? Tuhan boleh enggak saya seperti ini? Daud selalu melibatkan Tuhan sebelum dia bertindak. Dan endingnya adalah Daud berhasil merebut keluarganya, semua orang-orang yang ditawan dengan pertolongan Tuhan. Dari ketangguhan Daud, itu membuahkan sebuah hasil yang luar biasa.
Resilience Daud menunjukkan Daud tidak panik. Dia tidak panik, dia gak kalut dengan keadaan yang terjadi. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Meskipun dalam tekanan, emosi, dalam suasana yang tidak enak saudara. Ancaman dari orang-orang yang sangat dekat. Di kanan kirinya dia selalu ada ancaman, ada tekanan, intimidasi. Tetapi Daud bisa keluar sebagai orang yang berhasil. Dan endingnya adalah dia bisa berhasil menyelamatkan semua orang-orang yang ditawan. Tokoh yang berikutnya adalah Paulus, yang tadi kita udah baca. Paulus dicambuk, dipenjara, dilempari batu, karam kapal, kelaparan, ditolak oleh banyak orang dan sebagainya, dipukuli dan sebagainya. Kesakitan dia alami, fitnah dia alami, mengalami penderitaan demi mengabarkan Injil. Itu yang Paulus alami. Saudara bisa baca dalam kitab 2 Korintus pasal 11 dan Kisah Para Rasul. Tetapi resilience yang Paulus hadapi, yang Paulus sukses lakukan adalah dia tetap memberitakan Injil dengan penuh semangat. Walaupun ada tekanan. Tidak menyerah meskipun banyak kesulitan. Tadi kan ayat sudah kita baca. Tetap bersukacita di dalam penderitaan karena Kristus. Tetap dia bisa bersukacita, bersyukur bahwa semua yang terjadi tetap dia yakin bahwa semuanya karena Kristus. Bahkan dia berkata, hidupku ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya meskipun harus mati, buat dia itu bukan rugi tetapi untung. Bagaimana Paulus bisa berkata begitu? Karena tangguh, resilience di dalam panggilan Tuhan lebih penting daripada kenyamanan hidup. Buat Paulus, panggilan Tuhan jauh lebih penting daripada sekedar nyawa dia sendiri, saudara. Dan tokoh yang kelima yaitu Yesus. Saudara tahu, Yesus difitnah, dihianati, dicambuk, diadili, dihajar, disalib saudara, bahkan sampai mati. Resilience yang Yesus kerjakan tetap berjalan menuju salib meskipun diludahi, dicemooh, dicambuk, dipaku sampai mati. Tetap dia lakukan. Fokus pada kehendak Bapa dan keselamatan manusia, bukan penderitaannya. Kalau Yesus egonya muncul, dia gak mau disalib, kita binasa semua saudara. Tetap mengampuni buat mereka yang menyakiti Yesus. Ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni orang yang menyakiti kita, itu adalah bukti bahwa saudara menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang punya daya tahan menghadapi berbagai macam tekanan. Apakah mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Susah. Tetapi Yesus bisa lakukan itu karena ada ketangguhan, resilience dalam hidupnya. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa membangun ketangguhan dalam hidup kita? Yang pertama, ujian adalah bagian dari proses iman yang tadi saya katakan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 saya bacakan kembali buat saudara. Saudara-saudara, setiap kali, ini terjemahan sederhana. Saudara-saudara, setiap kali keyakinan kalian masing-masing, keyakinan saudara dan saya masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan. Berbagai macam apa? Kesusahan. Anggaplah semua itu sebagai apa? Sebagai berkat. Sebagai berkat. Dan bersukacitalah karena kesusahan itu. Sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat untuk bertahan dalam keyakinan kita. Jadi bertahanlah, amin. Bertahanlah, tangguhlah, kuatlah terus sampai akhir supaya kamu tumbuh dewasa, enggak jadi anak-anak, dan semakin diperlengkapi sehingga tidak kekurangan apapun yang rohani. Jadi bertahanlah, amin. Saudara-saudara yang di sini, yang di rumah, yang di Uganda, bertahanlah,
tetap kuat, tetap tangguh, tetap percaya, semuanya kita tidak akan kekurangan apapun yang rohani. Karena ujian itu akan membentuk karakter kita, kedewasaan rohani kita. Karena terkadang Tuhan tidak segera mengangkat ujian yang kita alami. Tuhan tidak segera memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Tetapi yang pasti Tuhan akan memberikan kekuatan buat saudara untuk bertahan. Amin. Mungkin hari ini saudara dan saya belum selesai masalahnya. Tetapi percayalah, Tuhan memberi kekuatan untuk tetap bertahan, tetap tangguh, tetap kuat, tetap gigih menyelesaikan semua. Amin saudara. Yang kedua, tetap melekat kepada Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana saudara dan saya tangguh? Saudara harus tetap melekat sama Tuhan, sama pokok anggur. Karena sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Tidak ada sumber kekuatan lain. Saudara mau punya uang banyak tidak bisa membeli kekuatan untuk bisa menang terhadap pergumulan. Sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Tuhan bilang, di luar aku kamu gak bisa apa-apa. Di luar Tuhan saudara dan saya gak bisa ngapa-ngapain. Karena kita manusia terbatas, kekuatan kita gak ada apa-apanya. Jasmani daging kita lemah. Tetapi dengan kita melekat kepada Tuhan, maka sumber kekuatan kita bukan karena kita hebat. Tetapi karena ada Tuhan di dalam hidup kita dan kita nempel sama Tuhan sebagai sumber kekuatan, maka yang menjadi sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Kalau orang dunia bisa mencari kekuatan lewat cara yang salah, lewat kuasa-kuasa yang lain. Kalau kita orang percaya, sumber kekuatan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan yang punya kuasa untuk membuat kita tetap bisa tangguh dan bertahan. Yang ketiga, setelah kita melekat sama Tuhan, Mazmur 16 ayat yang ke-8 bilang begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di mana? Sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Fokus pada Tuhan saudara, bukan kepada masalahnya. Aku memandang kepada Tuhan, aku fokus sama Tuhan. Aku hanya lihat Tuhan saja. Karena dia berdiri di sebelah kananku, artinya dekat banget, di sebelah, bukan di seberang. Di sebelah kanan, artinya Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Dan aku tidak akan goyah. Tidak ada alasan buat saudara dan saya goyah karena kita punya Tuhan yang ada di samping kita. Berjalan beriringan bersama dengan kita. Bahkan terkadang kalau kita sedang lemah, sedang mengalami kesulitan, sedang capek, Tuhan siap menggendong saudara dan tidak membiarkan saudara jatuh tergeletak. Amin. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Yang berikutnya, tetap bersyukur di dalam segala situasi. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkanlah syukur senantiasa di dalam segala sesuatu. Kesulitan terjadi, mengucap syukur. Masalah terjadi, mengucap syukur. Walaupun saudara belum melihat pertolongan Tuhan, walaupun saudara belum melihat masalah saudara selesai. Tadi lagunya kan bagus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Jadi yang terakhir adalah percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya waktu Tuhan adalah yang sempurna dalam hidup saudara dan saya.
Jangan coba-coba mempercepat waktu Tuhan. Karena kita gak bisa ngatur Tuhan. Pengkhotbah berkata, ayat Pengkhotbah 3, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat yang ke-11. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan menyerah hanya karena prosesnya panjang. Rencana Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Kalau hari ini doa saudara dan saya belum dijawab Tuhan, tetap berdoa. Amin. Kalau hari ini problemmu belum ada solusi, tetap kuat, tangguh, resilience, dan tidak pernah menyerah. Sampai kapan? Sampai pada waktunya Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Ketika Abraham diberikan janji untuk punya keturunan banyak, apakah satu anak sudah ada? Ataukah tahun depan kemudian langsung Ishak lahir? Tidak. Abraham menantikan janji itu bertahun-tahun. Bahkan ayatnya berkata, Abraham tetap percaya walaupun belum melihat berkat itu. Percayalah kepada Tuhan walaupun saudara belum melihat pertolongan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan walaupun saat ini masalahmu belum selesai. Kenapa? Karena ketika saudara tangguh, ketika saudara endurance, punya daya tahan, maka saudara akan bisa melihat perkara-perkara besar yang luar biasa. Amin. Kalau saudara untuk badan kita aja, kita harus jaga supaya nggak sakit, supaya kita sehat, supaya kita nggak gampang flu. Penyakit yang paling gampang itu kan flu, pilek, bapil. Itu yang paling sering. Baru sembuh bapil lagi, baru sembuh bapil lagi. Itu aja kita harus daya tahan tubuh kita dijaga, makan dijaga, istirahat dijaga. Minum vitamin bila perlu. Suntik imun booster bila diperlukan. Supaya apa? Supaya saudara nggak sakit. Sama rohani kita juga perlu yang namanya resilience, ketangguhan, endurance, daya tahan. Dari mana? Dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara kita yang ada di Uganda, mereka juga harus punya daya tahan. Wow, perbedaan waktu, perbedaan suhu udara, perbedaan jenis makanan harus benar-benar menjadi kekuatan, harus membuat kita tangguh. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan semua pelayanan di sana sampai tuntas dan kembali ke Sion dengan membawa kemenangan dan jarahan. Amin. Tetap kuat dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan akan sertai dan Tuhan akan tolong. Yang terakhir, ketangguhan rohani adalah ketika saudara dan saya memilih untuk percaya pada kasih Tuhan. Meskipun hidup terasa tidak adil. Meskipun hidup ini aduh kok gak adil. Tuhan kok sepertinya hidupku begini. Tetap tangguh. Saudara memilih untuk percaya kepada kasih Tuhan. Walaupun hari-hari ini mungkin saudara sedang merasa sepertinya hidup saudara kok gak adil ya. Gak usah pusing saudara. Tetap kuat, tetap tangguh, tetap punya daya tahan untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Saudara mau tetap kuat, tetap tangguh, badan kita kuat, badan kita sehat, rohani kita juga kuat, rohani kita juga sehat, sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tetap kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan, dan berkat Tuhan akan kita bisa nikmati sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sudah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau yang menjamin hidup kami. Engkau yang menjamin masa depan kami. Engkau yang menjamin seluruh kehidupan kami. Walaupun hari-hari ini Tuhan kami sedang mengalami begitu banyak tantangan dalam hidup kami. Biar lewat firman ini Tuhan kami diingatkan dan diajar untuk kami tetap tangguh, tetap kuat, tetap gigih dan tekun di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami.
Kalau Tuhan izinkan kami masih terus dalam pergumulan, buat kami tidak menyerah, buat kami tidak putus asa. Kami tetap kuat dan bertahan sampai pada waktu Tuhan menyatakan pertolongan, menyatakan berkat-Nya buat setiap kami. Meteraikan firman ini Tuhan, biar ini terjadi dalam hidup setiap kami. Kami tidak menjadi orang yang cengeng, menjadi orang yang gampang putus asa, tetapi kami menjadi orang yang semakin kuat, semakin tangguh. Kami berani menghadapi masalah apapun dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami berdoa untuk seluruh rekan-rekan kami yang Engkau sudah kirimkan ke Uganda, yang saat ini masih terus mengerjakan panggilan dan karya Tuhan buat Uganda. Bapa, kami bersatu hati berdoa buat seluruh tim yang ada di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memperlengkapi mereka dengan kuasa. Engkau memperlengkapi mereka dengan kuasa ilahi, sehingga pelayanan mereka membawa dampak, membawa berkat yang luar biasa buat Uganda Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang terjadi di sana. Ada tanda-tanda heran dan mujizat yang menyertai pelayanan mereka. Jadikan pelayanan mereka menjadi pelayanan yang luar biasa, memberkati banyak orang di Uganda Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan, memberikan daya tahan, memberikan kegigihan, memberikan kemampuan buat mereka dalam segala apa yang mereka hadapi. Mungkin perbedaan cuaca, perbedaan suhu, kondisi waktu yang berbeda, ada keletihan mungkin yang masih mereka alami. Tetapi kami percaya ada kekuatan ilahi yang memampukan saudara-saudara kami di sana untuk mereka tetap bertahan kuat melayani Engkau sampai selesai, sampai genap. Dan mereka boleh kembali pada waktunya ke kota Sion, membawa kemenangan, membawa jarahan. Karena kami percaya setiap apa yang kami tabur di sana tidak menjadi sia-sia, tetapi akan bertumbuh dan berbuah, membawa lawatan yang luar biasa buat Uganda. Terima kasih Tuhan, Kau jaga mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, kesehatan mereka, kemanapun mereka melangkah, ada perlindungan ilahi, ada proteksi Tuhan yang menjaga setiap langkah mereka. Kami percaya Tuhan menaungi mereka dengan kuasa, dan Tuhan menyertai mereka dalam segala pelayanan yang mereka lakukan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan di Uganda, dan menarik banyak orang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Tibakan mereka kembali pada waktunya ke kota Sion dengan penuh sukacita, dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya semua yang sudah dikerjakan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, tetap jaga bangsa kami Tuhan. Berikan ketenangan, berikan kemakmuran buat bangsa kami. Jauhkan dari segala intimidasi, jauhkan dari segala perpecahan, dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kirimkan kuasa-Mu, malaikat-Mu yang menaungi bangsa kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan buat seluruh pemimpin bangsa kami. Dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri dan semua pejabat yang tingkat tinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi korupsi yang terjadi di bangsa kami. Kami berdoa untuk lapangan pekerjaan biar terbuka lebar, sehingga semakin banyak orang yang bisa mencari pekerjaan, mendapatkan penghidupan. Terima kasih Tuhan, sumber daya alam, laut semuanya diberkati Tuhan, sehingga membawa kemakmuran bagi bangsa kami. Setiap mereka yang diberikan kewenangan mengelola, mereka bisa mengelola dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan bisa membuat semuanya menjadi baik dan untuk kemakmuran bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Jauhkan dari segala bencana alam, jauhkan dari segala apa yang tidak baik atas bangsa kami. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan yang menopang, yang menahan setiap bencana atas bangsa kami. Tuhan luputkan, Tuhan minimalkan di dalam nama Yesus. Kami percaya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Bangsa ini diberkati, bangsa Indonesia dikasihi Tuhan. Bangsa Indonesia akan mengalami lawatan, akan mengalami kemuliaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat semuanya.
Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang streaming. Apapun pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, semua diberkati Tuhan. Keluarga demi keluarga diberkati. Setiap usaha mata pencaharian kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudara, mari kita akan pengurapan. Bapa di surga, di tangan kami ada minyak yang sudah diberkati oleh Tuhan, menjadi minyak yang penuh dengan kuasa. Kami percaya Tuhan, kami perlu pengurapan baru setiap hari yang akan menjadi perlindungan buat kami semua. Turunkan pengurapan dari ujung kepala kami Tuhan. Pikiran kami diurapi, biarlah pikiran Kristus masuk dalam pikiran kami. Tidak ada pikiran negatif, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tapi hanya ada ucapan syukur dan sukacita yang memenuhi pikiran kami. Mata kami diurapi, biar mata kami melihat perkara-perkara yang besar dengan iman kami. Telinga kami mendengar hal-hal yang baik, mendengar akan suara-Mu dengan lebih peka. Mulut bibir kami diurapi, perkataan kami penuh dengan berkat. Di dalam nama Yesus, hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, punya keyakinan dengan iman bahwa Tuhan senantiasa punya rencana yang baik dalam hidup kami. Kami tolak segala tegar tengkuk kami, kedegilan kami, pemberontakan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami mau belajar menjadi rendah hati, kami mau taat dan setia kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami diurapi, setiap apa yang kami kerjakan hari ini berhasil. Tidak ada yang kami kerjakan gagal, semua berhasil dan diberkati. Kaki kami diurapi Tuhan, kemanapun kami melangkah, kami diurapi. Kemanapun kami berjejak, tempat yang kami injak diberkati Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang memampukan kami terus berjalan, terus berlari dan tidak menjadi letih dan lelah. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Sekali lagi Tuhan, berkati seluruh umat-Mu di tempat ini dan dimanapun mereka streaming dengan berkat yang terbaik. Hari ini kami memulai semua pekerjaan pelayanan kami dengan percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan, Tuhan membuat kami kuat, tangguh, kuat bertahan dalam segala perkara karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.